Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai imunoterapi. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah kalian dapat menjelaskan apa itu imunoterapi. Kalian juga dapat menjelaskan metode yang digunakan dalam imunoterapi dan juga dapat menjelaskan manfaat imunoterapi. Alur penjelasan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama adalah pengertian imunoterapi dan yang kedua adalah macam-macam imunoterapi. Dapatkah kalian menyebutkan komponen-komponen dalam sistem imun kita? Seharusnya sudah ya, karena kalian sudah pernah mengambil mata kuliah mengenai imunologi. Jadi, imunoterapi itu adalah penggunaan komponen-komponen sistem imun tubuh dalam tubuh kita untuk melawan penyakit tertentu, dan untuk saat ini banyak digunakan untuk penyakit kanker. Komponen sistem imun ini dapat dimodifikasi di laboratorium untuk meningkatkan kemampuannya melawan kanker, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh penderita. Jadi, sel-sel imun diisolasi dari pasien, kemudian mengalami modifikasi di dalam laboratorium. Setelah itu dikembalikan lagi ke pasien, di mana sel imun ini telah mengalami modifikasi di laboratorium sehingga lebih efektif dalam melakukan terapi pada atau melawan kanker. Kira-kira komponen sistem imun apa saja yang bisa digunakan dalam imunoterapi? Jadi, berbagai komponen respon kekebalan tubuh kita bisa digunakan untuk imunoterapi. Yang pertama ada antibodi monoklonal, kemudian terapi menggunakan sel limfosit T, terapi dengan menggunakan sel dendritik, terapi menggunakan sitokin, kemudian ada terapi yang disebut dengan checkpoint inhibitor, virus onkolitik maupun vaksin. Antibodi monoklonal akan mengenali antigen permukaan sel pada sel kanker sehingga menghambat protein yang bisa juga untuk menghambat protein yang berperan dalam pembelahan sel kanker. Dan saat ini sudah terdapat beberapa antibodi monoklonal yang digunakan untuk terapi penyakit kanker. Contohnya di sini ada alemtuzumab, durvalumab, ipilimumab, dan nivolumab. Kalau diperhatikan, akhir dari 3 huruf terakhir pada kata-kata ini atau nama obat ini adalah MAB. Artinya di sini adalah menandakan bahwa obat itu merupakan antibodi monoklonal atau monoklonal antibodi. Jadi antibodi monoklonal, maaf ini sebenarnya ada videonya ya, tetapi nanti akan saya kirimkan secara terpisah bagaimana antibodi monoklonal bekerja terhadap sel-sel kanker. Jadi antibodi monoklonal akan mengenali antigen yang terdapat pada sel kanker sehingga memicu sel komponen sel yang lain atau komponen respon imun yang lain untuk mematikan sel kanker. Kemudian pembelahan sel itu memerlukan sinyal yang bisa berasal dari luar, jadi dari ekstrasel. Nah, antibodi monoklonal ini akan menghambat sinyal yang diterima oleh sel sehingga sel tidak dapat membelah, terutama untuk sel kanker. Kemudian antibodi monoklonal membawa bahan radioaktif yang mematikan sel kanker. Perlu diingat bahwa radioaktif ini akan memancarkan radiasi, sehingga diharapkan jika bahan radioaktif ini spesifik terhadap sel kanker, maka radiasi itu hanya bekerja pada sel kanker saja. Kita akan melihat selain antibodi monoklonal ada juga terapi dengan menggunakan sel limfosit T atau CAR-T terapi. Prinsipnya sama ya, jadi sel limfosit T akan diambil dari tubuh penderita, kemudian kita lakukan modifikasi sehingga dapat menghasilkan reseptor yang sesuai dengan protein pada sel kanker. Dan sel limfosit yang telah mengalami modifikasi ini disebut dengan chimeric antigen receptor atau CAR yang terinspirasi dari makhluk kimera pada mitologi Yunani. Setelah dimodifikasi, sel limfosit ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh penderita untuk dapat membunuh sel kanker. Dan pada tahun 2017 telah
disetujui salah satu metode CART untuk pengobatan acute lymphoblastic limfoma, namun dalam taraf yang masih terbatas. Jadi sel limfositnya diambil, kemudian mengalami modifikasi dan dikembalikan lagi ke tubuh penderita. Ini ada video mengenai bagaimana metode CART itu dilakukan, tapi akan saya kirimkan di kesempatan terpisah. Kemudian ada juga terapi dengan sel dendritik. Sel dendritik ini akan distimulasi atau dimodifikasi sehingga dapat mempresentasikan protein dari sel kanker kepada sel limfosit T dan dilakukan di laboratorium. Bisa juga dengan vaksinasi protein sel kanker kepada penderita sehingga sel dendritik dapat mengenali dan mempresentasikannya ke sel limfosit T. Nah, saat ini telah terdapat terapi dendritic cell yang disetujui untuk pengobatan kanker prostat. Jadi ada beberapa klinik atau pelayanan kesehatan di luar negeri yang sudah membuka layanan mengenai terapi sel dendritik. Kemudian bisa juga dilakukan terapi sitokin. Jadi sitokin ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sel imun dalam mematikan sel-sel kanker. Yang telah dilakukan adalah penggunaan interferon dan interleukin. Interferon alfa sering digunakan untuk terapi Kaposi sarkoma dan melanoma, sedangkan interleukin 2 sering digunakan untuk terapi melanoma atau kanker ginjal. Cara kerja sitokin melawan sel kanker ada beberapa, yaitu yang pertama memperlambat pembelahan sel kanker, menstimulasi sel-sel imun untuk membunuh sel kanker, atau menstimulasi sel kanker untuk menghasilkan protein yang dapat dikenali oleh sel imun, di mana sel imun ini akan kemudian membunuh sel kanker. Kemudian ada pengobatan menggunakan metode checkpoint inhibitor. Pada terapi ini dilakukan penghambatan kerja protein yang disebut protein checkpoint yang mencegah respon imun bekerja pada sel-sel kanker. Jadi protein checkpoint ini mencegah sel-sel imun bekerja pada sel-sel kanker. Kemudian protein checkpoint dapat mengaktifkan atau menonaktifkan respon imun pada target tertentu. Nah, jadi inhibitor dari checkpoint inhibitor ini dipakai untuk menghambat kerja dari protein checkpoint sehingga respon imun dapat bekerja melawan sel kanker. Beberapa contoh checkpoint di sini ada CTLA4, ada PD1 maupun PDL1. Kemudian terapi dengan virus onkolitik, di sini virus dimasukkan ke dalam sel kanker untuk membunuhnya melalui mekanisme onkolisis, di mana kita tahu bahwa virus itu memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel. Dari proses vaksinasi menggunakan terapi dengan menggunakan virus onkolitik ini akan terjadi respon imun dan proses onkolisis ini sehingga sel-sel kanker banyak yang dapat dibunuh. Kemudian terapi vaksin, protein atau DNA kanker dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi respon imun menyerang sel kanker. Di antaranya ada vaksin DNA, protein sel kanker itu sendiri, sel dendritik, dan vaksin anti-idiotipe yang dapat dipakai untuk membentuk antibodi melawan kanker. Demikian akhir perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.